Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan selalu diberi kesehatan. Selamat datang lagi di channel Touring Tandem. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Karena ini adalah video terakhir dari perjalanan Adit dan Adrian dari Jakarta menuju Bali. Buat teman-teman yang belum nonton perjalanan kami sebelumnya, jangan lupa klik video pertama yang ada di deskripsi box untuk melihat total perjalanan kami dari Jakarta melewati Jogja, lalu ke Malang, ke Banyuwangi, dan akhirnya kita sampai di Ubud. Nah, teman-teman, di video ini adalah hari ketiga kami di Bali, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2023. Jadi setelah kita sampai Bali pada 11 Januari malam, kami memutuskan untuk istirahat di Ubud pada tanggal 12 Januari. Saya dan Adrian fokus menikmati betul vibes liburan di Bali dengan nyantai di kafe-kafe di sekitaran hotel kami. Kalau teman-teman nanya rasanya gimana? Rasanya tenang banget. Setelah setahun bekerja keras tanpa liburan, akhirnya bisa liburan juga nih di Bali. Mendadak hidup jadi berjalan dengan lambat banget gitu ya. Beda banget pace-nya sama waktu di Jakarta. Kayaknya kalau di Jakarta nggak mungkin deh bisa santai di kafe untuk sarapan jam 8 pagi gitu ya. Nah, selain nyantai di Ubud, sebenarnya di hari kedua kemarin itu kita memutuskan untuk coba ke arah Medahan. Di sana saya sama Adrian mengunjungi pabrik wine yang asli dari Indonesia dan tepatnya dari Bali. Mungkin teman-teman penikmat wine pernah dengar namanya Saba Bay. Nah, di sana saya dan Adrian sempat ikut tour wine. Buat teman-teman pecinta wine mungkin boleh luangin waktu untuk ke pabrik Saba Bay. Sekalian icip-icip wine di sana. Sebenarnya pas di hari kedua itu saya juga sempat beli oleh-oleh ke Stadion Iwayan Dipta untuk beli jersinya Bali United. Menurut saya ini alternatif lain ya buat oleh-oleh gitu kalau keliling Indonesia ke sebuah kota itu kayaknya lebih cocok tuh beli jersey sih dibanding beli makanan yang mungkin sehari dua hari habis gitu. Tapi kalau jersey kayaknya lebih long last ya. Kalau teman-teman sendiri kalau lagi keluar kota gitu oleh-olehnya apa sih? Boleh di-share di sini. Atau kalau ada alternatif kalau ke Bali kira-kira oleh-olehnya apa ya gitu. Nah, kembali ke video kali ini di tanggal 13 Januari saya dan Adrian akhirnya memutuskan untuk ke utara. Kami rencana awalnya ingin menikmati sunrise di sekitaran Gunung Batur. Tapi karena di Bali, terus suasananya juga lagi liburan, kayaknya nggak seru aja bangun pagi gitu ya. Ngeles sih sebenarnya. Padahal emang nggak bisa bangun pagi aja gitu. Kemarin terlalu menikmati slow living di Bali, akhirnya ya udah bangunnya pun siang gitu. Dan kami tuh baru keluar dari hotel akhirnya setengah 7 pagi. Jadi musnah lah ya harapan untuk ngelihat sunrise di sekitaran Gunung Batur. Nah, di sini kami langsung ambil ke arah utara dari Ubud. Jaraknya sendiri dari hotel kami itu ke daerah Gunung Batur itu sekitar 35 km. Saya dan Adrian di sini cukup santai motorannya karena jujur masih ngumpulin nyawa ya di sini. Dan sebenarnya emang jalanannya juga lumayan sempit gitu ya, nggak lebar dibandingin di kota. Terus ya jadinya kita pelan-pelan aja gitu di sepanjang perjalanan ini sambil menikmati pemandangan. Nah, di bagian ini saya dan Adrian sudah mulai memasuki wilayah warga ya. Mulai jarang tempat-tempat wisata di sini sebenarnya. Dan teman-teman bisa lihat di kiri dan kanan itu sudah diwarnai dengan perkebunan warga. Nah, sebenarnya nggak jarang juga di sini kalau teman-teman lihat itu nanti ada kios-kios buah gitu ya. Mungkin tidak tertangkap kamera, tapi kalau teman-teman bisa lewat di sini dan jalannya agak pelan gitu bisa lihat ada kios-kios buah yang ditawarkan oleh warga gitu. Dan saya sama Adrian di sini juga sudah memasuki kawasan Bayung Gede. Kami baru melewati pasar Bayung Gede dan di sini tanjakan udah mulai
lumayan bikin motor agak ngeden ya gitu. Terus teman-teman di sini juga bisa lihat kita udah ketemu kabut gitu ya. Padahal tadi di Ubud cuacanya cukup cerah dan matahari sudah bisa masuk gitu ya ke kota gitu ya. Tapi di sini dan di sini tuh harus diakui bahwa suhunya dingin. Jadi udah pagi kena dingin motoran gitu ya. Makin mager lah. Setelah 45 menit perjalanan, saya dan akhirnya sampai di satu kafe namanya Montana del Cafe. Di sini saya dan Adrian menikmati sarapan dan bersantai-santai dulu gitu. Ya walaupun sebenarnya pemandangannya terhalang oleh kabut gitu ya, tapi sebenarnya nggak lama sih kabut ini muncul. Mungkin sekitar 30 menit gitu ya setelah makanan datang, kabutnya perlahan mulai hilang gitu. Dan ketika kabutnya mulai hilang, banyak pengunjung juga yang akhirnya memutuskan untuk foto-foto gitu. Secara overall makanannya cukup enak gitu ya. Saya sempat sarapan rice bowl, cuman saya lupa detailnya apa. Tapi yang mereka jual menurut saya yang paling utama adalah view-nya tuh bener-bener bagus. Bahkan ketika saya datang ke sini tuh ada yang lagi pre-wed kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman bisa lihat banyak orang yang lagi nungguin kabutnya hilang, terus mereka berfoto lagi gitu. Dan saya di sini asik aja ngerekam time lapse gitu ya sambil ngopi, sambil sarapan. Terus di sini tuh kita jadi kepikiran kayaknya kalau ke Danau Batur seru juga ya. Dan bener aja gitu. Saya dan Adrian akhirnya memutuskan untuk ke Danau Batur untuk sekedar foto-foto. Ya cuman karena kita belum research, ya udah kita akhirnya langsung aja ke bawah, pilih titik di Google Maps, asal aja ya udah terus kita langsung ngikutin Google Maps. Dan ini nggak ada di agenda perjalanan kita sebelumnya ya. Pagi-pagi dari Ubud tuh kita nggak kepikiran untuk ke Danau Batur sama sekali gitu. Target kita cuman ke Montana del Cafe tadi, terus menikmati sunrise, habis itu balik lagi ke Ubud gitu. Tapi kayaknya seru juga ya. Dan lagi kan bukan touring namanya kalau tiba-tiba tujuan tuh berubah gitu. Oh, awas. Kiri. Oh. Nasional. Nah, di sini kontur jalan lebih menurun deh untuk ke arah Danau Batur. Dan teman-teman bisa lihat jalannya sebenarnya cukup tricky karena di beberapa titik itu tikungannya cukup tajam. Saya yang ada di depan berkali-kali ngasih tahu Adrian lewat intercom kalau ya jalanan bergelombang atau tikungan cukup tajam gitu ya. Supaya Adrian juga bisa ikut hati-hati di sini.
tanjakannya lumayan juga nanti. Baunya sangat khas tanjakan. Nah, di depan itu kalau teman-teman lihat ada Damri Perintis, tujuannya dari Bayung Gede ke arah Trunyan. Kalau teman-teman perhatiin tadi pas kita lewat Pasar Bayung Gede itu, ada Damri yang memang lagi ngetem ya. Nah, yang di depan ini yang lagi beroperasi. Cuma untuk jadwal dan rutenya mungkin teman-teman bisa lihat di Google kali ya. Itu juga ada cottage-cottage itu. Ini ya. Wah, kecil kali. Oh, keren nih. Oh, ada videografernya. Iya bener gini sih zaman sekarang. Tadi yang ada pilihan itu skuter. Pas motor di kanan. Gak ada di depan tadi. Meter belok kanan. Ini kanan. Lah, nggak ada tempat. Balik lagi ke rencana foto-foto ini, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya dan Adrian tuh belum research di mana sih spot-spot yang bagus untuk foto-foto. Akhirnya ya udah kita nekatin aja gitu. Kita nggak tahu spot mana yang paling bagus, ya kita cukup lihat-lihat aja dulu gitu ya.
Setelah motoran pelan-pelan lihat kanan, kira-kira mana yang bisa dijadiin spot foto, akhirnya kita nemu nih ada satu titik gitu ya, dimana di kiri kanannya ada pohon, tapi di situ juga ada space yang cukup lah ya untuk sekedar melihat ada pemandangan danau, dan di belakangnya ada terlihat Gunung Agung dari jauh gitu. Jadi di sini posisinya kita membelakangi Gunung Agung dan kita menghadap ke daerah Gunung Batur. Nah, mungkin teman-teman yang dari Bali atau yang sering motoran ke Bali dan tepatnya motoran ke Gunung Batur ini dan Danau Batur, kira-kira spot foto mana sih yang harusnya saya ambil gitu ya sama Adrian gitu. Yang tadi kita foto ya, cuman kita dari arah satunya kan. Indomaret. Bukan sih, yang ini masih lurus sih. ATV. Puas foto-foto secara singkat, saya dan Adrian akhirnya memutuskan untuk balik ke arah hotel. Tapi sebelum ke arah hotel, saya dan Adrian mampir dulu di Bali Pulina untuk ngopi lagi. Sekaligus di sana kita melihat bagaimana proses pembuatan kopi luwak yang masih tradisional. Saya sebenarnya sebagai penikmat kopi gitu ya, nggak terlalu pengen banget sih minum kopi luwak gitu. Menurut saya banyak juga kopi yang lebih nikmat tanpa harus melibatkan hewan luwak itu ya. Tapi nggak apa-apa sih, buat experience saja. Jadi saya ikuti turnya dan menikmati kopinya. Di Bali Pulina ini saya juga sempat beli coklat bubuk untuk oleh-oleh lagi. Nah, di sini sempat ketemu anjing yang lucu banget. Jadi keinget anjing-anjing yang ada di rumah gitu ya. Setelah dari Bali Pulina ini, saya dan Adrian kembali ke hotel. Kami bergegas untuk beberes karena kami mau pindah ke hotel di kawasan Seminyak. Jadi kami menilai bahwa perjalanan kami di Ubud ini cukup sampai hari ini saja. Beberapa spot juga sudah kami kunjungi. Kami pengen ganti suasana gitu, karena kalau ke Bali dengan waktu lebih dari 5 hari, kayaknya kalau cuma satu spot aja kurang seru gitu ya. Dan seperti yang sudah ada di video sebelumnya, saya juga sempat mikir untuk nyantai-nyantai di pantai gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk ke selatan lagi, ke arah Seminyak, untuk cari hotel yang cukup strategis gitu. Dan setelah nyampe di Seminyak, kami nginep di Ramada Encore by Windham. Secara kami di situ sebenarnya belum waktunya check-in ya, tapi kita naruh barang aja karena kita mau cari makan siang, terus mau keliling-keliling gitu. Mau makan es krim juga karena Bali waktu itu panas banget gitu ya. Nah, secara keseluruhan hotelnya bagus dan nyaman banget gitu ya. Spacious kamarnya, terus pelayanannya juga bagus banget. Makanannya juga enak. Saya walaupun kita nggak mesen sarapan di situ, tapi ada satu malam saya makan di situ dan makanannya benar-benar enak banget.
Walaupun sebenarnya yang satu yang agak disayangkan dari saya itu mungkin adalah parkiran motornya yang tidak ada atapnya ya gitu. Jadi ketika hujan, motor bakal kehujanan banget dan panas, ya udah tuh joknya siap-siap. Panas banget gitu ketika didudukin gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita cari cari makan siang sebentar, habis itu makan es krim. Nah, saya memutuskan untuk kembali ke hotel. Sementara Adrian sorenya itu ke kafe dan eh, nyari spot di pinggir pantai untuk nyantai aja gitu. Tapi saya tetap harus ke hotel karena saya masih butuh istirahat menurut saya gitu ya. Karena saya juga nggak mau memforce segalanya gitu. Dan yang terpenting adalah mengingat diri sendiri. Kita yang tahu diri sendiri, kita yang tahu kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya untuk terus lanjut gitu. Dan selain istirahat sebenarnya ada alasan lain, yaitu adalah kerjaan. Ya walaupun udah cuti, tetap aja kerjaan tuh masih ada ya. Ya bukan kerjaan yang major sebenarnya, hanya lihat-lihat chat dan email untuk mastiin nggak ada suatu hal yang urgent, atau untuk membalas beberapa chat yang kira-kira butuh koordinasi dari saya gitu, untuk selanjutnya saya distribusi pekerjaannya. Tapi juga sebenarnya selain ngelihat yang urgent, juga untuk memetakan lagi sih bagaimana kondisi kerjaan selama saya tinggal gitu. Jadi ketika balik itu kita nggak kaget gitu. Karena ini kan posisinya beberapa hari lagi saya udah harus kerja lagi gitu ya di Jakarta. Jadi nggak ada salahnya sih cuman ngecek-ngecek kerjaan sebentar gitu. Ini waiting list. Nah, untuk di hari ketiga ini kayaknya sampai sini dulu. Kita langsung lompat ke hari keempat ya. Terus Bali. Di hari keempat kami memulai hari dengan pola yang sama, yaitu kita cari kafe di sekitar untuk makan, sarapan, habis itu menikmati kopi-kopi di lokal gitu ya. Tapi sebenarnya di hari keempat ini tujuan utama kami adalah cari kargo yang bisa ngirim motor kami ke Jakarta, atau tepatnya ke Tangsel, ke rumah kami gitu ya. Kalau Sultan aja logonya di bagus. Kayak gue kira distro aja. Ya benar sekali teman-teman. Karena kami memiliki keterbatasan waktu gitu ya, dan saya Seninnya udah mulai kerja, kami memutuskan untuk mengirimkan motor ke Jakarta gitu. Tapi lagi-lagi kita belum tahu kita mau ngirim pakai apa. Akhirnya di sini saya ngelis beberapa kargo gitu ya, pengiriman yang bisa mengirim motor ke Jakarta. Di sini akhirnya kita sempat survei di Herona yang ada di Denpasar gitu, dan akhirnya kita memutuskan itu aja deh, karena mereka berani menjamin bahwa motor tuh bisa sampai depan rumah gitu. Karena kalau harus saya dan Adil harus ke port gitu ya, itu agak PR juga gitu. Dan buat teman-teman yang mau kirim motor itu bisa banget pakai Herona Express. Kalau untuk motor ADV sendiri dengan CC 150 itu biayanya sekitar 1.100.000 kalau nggak salah ya. Saya sempat nelpon tapi harus dipastikan lagi sih sebenarnya. Tapi sekitar 1.100.000. Dan masa pengiriman ke Tangsel itu sekitar 4 atau 5 hari kerja. Dan satu lagi yang perlu dicatat, pengiriman motor dari Herona Bali itu cuma dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, saya kan pulang tuh kalau nggak salah hari Minggu ya. Jadi motornya akan diinapkan dulu di Herona, habis itu dikirim keesokan harinya. Di sini juga Adrian akhirnya menyatakan bahwa dia ingin extend gitu di Bali gitu, karena dia masih punya waktu gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk extend. Dan ya udah, cuman kami memang belum beli tiket pulang sih. Jadi walaupun besoknya udah waktunya pulang, kami belum beli tiket pulang karena kami pengen tahu aja kira-kira apakah kita bisa extend ataukah tidak gitu ya, ataukah kapan kira-kira waktu yang tepat untuk pulang gitu. Kita belum berani beli tiket. Jadi saya pun beli tiket kalau nggak salah H-1 deh, kalau nggak salah di hari ini deh gitu ya. Bisa. Intercom atau ini?
mungkin agak lompat lagi, ini cuman saya mau nunjukin kalau ini adalah foto saya ketika motor akan diserahkan dan motor ketika sudah sampai rumah. Tuh lihat fotonya, motornya masih dibungkus karung ya. Nah, kita balik lagi ke perjalanan selanjutnya. Jadi setelah kita survei untuk ke Herona gitu ya, untuk cari tahu bagaimana proses kirim motor itu, akhirnya kita memutuskan untuk ke selatan. Kami ada 2 pantai yang dituju. Pertama Pantai Pandawa dan selanjutnya adalah private beach yang bernama Sundays Beach Club gitu ya. Tapi di sini saya mau coba suatu hal yang baru gitu. Adrian mengusulkan untuk coba yuk naik tol Bali gitu ya, tol motor yang di Bali gitu, tol laut. Saya sih setuju-setuju aja karena saya belum pernah juga bawa motor di tol gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada satu kesalahan sebenarnya. Saya dan Adrian bukannya masuk ke tol Bali tapi malah masuk ke Pelabuhan Pelindo. Di sini saya belum sadar sebelumnya. Adrian juga kayaknya udah menyium bau-bau yang tidak beres gitu ya. Tapi saya belum sadar. Baru setelah beberapa meter jalan, kok landscape-nya nggak kayak tol ya. Jalanannya kok malah banyak tikungan gitu ya. Ya udah, akhirnya kita berhenti sebentar dan di situ kita baru sadar kalau ini sebenarnya adalah pelabuhan. Dan belokan untuk ke tol itu ada di beberapa meter sebelum pintu masuk pelabuhan tadi. Atau jangan-jangan sebenarnya memang untuk ke tol harus lewat sini dulu ya. Saya kurang tahu juga, mungkin teman-teman yang di Bali bisa kasih info gitu. Iya dong. Nah, akhirnya di sini kita udah masuk ke tol Bali. Buat teman-teman yang mau masuk jangan lupa untuk siapkan e-money-nya atau ya apapun dari bank rekanannya. Karena di sini jelas tidak menerima cash lagi ya. Dan seru banget, excited banget bisa masuk tol gitu ya. Walaupun anginnya kenceng dan di sini tuh panas banget. Satu hal yang perlu dicatatkan lagi adalah di tol Bali ini nggak tahu kenapa Google Maps masih belum responsif ya. Berkali-kali kita disuruh belok padahal nggak, belokannya tuh masih jauh gitu. Atau ya sebenarnya di kiri kanannya lagi nggak ada belokan gitu. Ya udah kita abaikan aja lah. Toh sebenarnya di tol itu enaknya adalah penanda jalannya cukup komplit ya. Jadi kita cukup ikut lurus aja dan udah pasti nyampe lah. Pinggir dulu kali ya, ini Google belum bisa mengarahkan. Nah, akhirnya saya dan Adrian sampai di Pandawa. Kami nyantai, vibes-nya bener-bener nyantai banget. Banyak turis sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Cuacanya panas banget sebenarnya, tapi ya udahlah kita santai aja. Banyak juga anak-anak di sini ya yang berenang dengan orang tuanya. Jadi ini family friendly banget pantainya dan biaya masuknya nggak mahal sih. Jadi nggak heran kenapa pantai ini ramai banget gitu dan ombaknya juga bersahabat karena banyak banget sih yang berenang di sini gitu. Ada nasi goreng aja
jam gitu mbak. Terus dia kaget, oh kayaknya udah template mereka gitu ya, kayaknya pakai bahasa Inggris gitu ya. Udah. Nah, kita itu memang nggak pengen ngerasain sunset di sini sebenarnya, karena tujuan kami adalah untuk menikmati sunset di Sundays Beach Club gitu. Nggak jauh posisinya dari sini sebenarnya. Akhirnya kita setelah jam 3 jam 4 kita meninggalkan Pandawa dan pindah ke Sundays Beach Club. Buat teman-teman yang mau ke situ kalau nggak salah bayarnya itu sekitar 500.000. Tapi 300.000-nya itu kredit, jadi kalian bisa gunakan 300.000-nya itu untuk beli makanan atau minuman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu nih kayaknya perjalanan saya dan Adrian di Bali. Besok paginya saya udah naruh motor di Herona dan langsung menuju bandara dari Jakarta gitu ya. Terima kasih banget sudah menemani perjalanan saya dan Adrian dari Jakarta. Terima kasih juga sudah memberikan respon positif ke video-video kami sebelumnya. Buat teman-teman yang mau touring, jangan lupa untuk selalu hati-hati, karena inti dari touring adalah menikmati perjalanan dan tentunya sampai tujuan. Pantengin terus video-video saya dan Adrian, karena dalam waktu dekat saya dan Adrian akan mengupload video motoran di sekitaran Jawa Barat gitu ya. Mungkin touring panjang itu baru akan ada lagi tahun depan, entah Januari atau Februari. Saya dan Adrian pun di titik ini masih memikirkan mau jalan kemana gitu ya. Saya sempat mikir mau ke Aceh, mau nyoba jalan Sulawesi, atau bahkan ke Bali lagi tapi lewat Lombok gitu. Tapi nanti dulu, untuk itu nanti akan kita update juga di Instagram kami dan di YouTube ini gitu ya. Yang terpenting sehat selalu buat teman-teman. Jangan lupa di like dan di komen dan dibagikan ke teman-teman yang suka motoran juga. Sebagai persembahan terakhir dari saya dan Adrian di touring kali ini, ada time lapse berupa sunset dari Sundays Beach Club. Silahkan menikmati. Sampai jumpa.